Peluru Malyutka dan mortir dari Brigade Al-Quds dikabarkan telah mengenai dada tentara Israel. Diketahui awalnya, Al-Quds memantau setiap pergerakan IDF. Seusai menemukan waktu yang tepat, akhirnya mereka melakukan penargetan. Dikutip dari Tribun News pada 20 Maret, kabar itu melansir Palestine Chronicle dari video yang dirilis Brigade Al-Quds beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video Al-Quds menargetkan banyak lokasi tentara Israel di jalur Gaza Tengah. Mereka menggunakan dua senjata yaitu peluru kendali Malyutka dan mortir. Mereka bak hantu yang memantau setiap pergerakan musuh. Seusai melakukan penargetan, peluru kendali Malyutka dan mortir diluncurkan dan mengenai dada tentara Israel. Imbasnya, menurut video tersebut beberapa saat kemudian, helikopter Israel mulai mengangkut korban tewas dan terluka. Israel mulai terkepung. Terbaru, Houthi dan Irak mulai menyasar inti Israel di wilayah selatan dan utara, tepatnya di pelabuhan Eilat dan dataran tinggi Golan. Dikutip dari Tribun News pada 20 Maret, kabar itu melansir pernyataan dari IDF dan Koalisi Perlawanan Islam di Irak pada Senin 18 Maret 2024. Pertama, juru bicara IDF mengabarkan bahwa pelabuhan Eilat menjadi sasaran dua rudal hingga mengalami penurunan aktivitas hingga 85%. Diketahui pelabuhan Eilat berulang kali menjadi target serangan yang sebagian besar dilakukan angkatan bersenjata Yaman alias Houthi. Sementara Houthi menargetkan wilayah selatan Israel, perlawanan Irak menargetkan pangkalan udara Israel di wilayah utara di dataran tinggi Golan. Operasi itu dilakukan sejalan dengan operasi fase kedua untuk melawan Israel dan mendukung rakyat mereka di Gaza. Selain itu, Irak juga merilis rekaman drone yang lepas landas sebagai persiapan operasi lainnya. Mesir dikabarkan telah membangun zona keamanan terisolasi di sisi perbatasannya. Itu sebagai ancaman agar Amerika Serikat segera memberi pesan jelas kepada pihak Israel. Dikutip dari Tribun News pada 20 Maret, kabar itu mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, pada konferensi pers dengan UNRWA di Kairo beberapa waktu lalu. Menurut Shoukry, dalam perang antara Israel versus Palestina, retorika saja tidak cukup untuk menyatakan oposisi, sehingga harus mempersiapkan rencana lain jika posisi tak dielakkan atau tidak dihormati. Dengan begitu, tak peduli dengan Amerika Serikat yang telah mengindikasikan penolakan, Mesir akan memperjelas konsekuensi jika pesannya tak diindahkan. Mesir menuntut agar Amerika Serikat mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel mengenai konsekuensi dari serangan militer ke Rafah. Permohonannya ini menyusul permintaan Washington agar Tel Aviv membatasi operasinya di Rafah, Gaza Selatan dekat perbatasan Mesir. Kanada telah bersiap melakukan perubahan, yaitu menghentikan pengiriman senjata kepada Israel. Disebut itu juga akan berimbas kepada Amerika Serikat yang juga berakhir tak mengirimkan senjata kepada sekutunya itu. Dikutip dari Al Mayadin pada 20 Maret, kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, pada Selasa 19 Maret 2024. Joly mengungkapkan bahwa perubahan itu penting dan bukan hanya simbolis. Disebutnya pemerintahan Amerika Serikat juga akan menghentikan pengiriman militer ke Israel di masa depan. Meskipun mosi yang disetujui oleh House of Commons pada hari Senin yang menyerukan tindakan tersebut tidak mengikat, mosi parlemen Kanada akhirnya menyerukan agar pendirian negara Palestina sebagai bagian dari negosiasi solusi dua negara. Selain itu, Kanada juga mempertegas posisinya di mana akan menghentikan transfer ekspor senjata kepada Israel termasuk Hamas. Layangan bercorak bendera Palestina mulai diterbangkan oleh anak-anak Yunani di ibu kota Athena. Diketahui aksi penerbangan bendera Palestina itu bertajuk Layang-Layang untuk Palestina Merdeka.
Dikutip dari Tribun News pada 20 Maret, kabar itu viral di media sosial X. Penerbangan layangan bercorak warna bendera Palestina dilakukan pada perayaan Senin Bersih atau Katara Deftera di Athena, Yunani pada Senin 18 Maret 2024. Tujuan menerbangkan layangan sebagai satu cara membela Palestina dan menyerukan gencatan senjata. Dijuluki layang-layang untuk kemerdekaan Palestina, acara itu menampilkan warga Athena yang menerbangkan layang-layang bertuliskan pesan bebaskan Palestina sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan Palestina. Aksi itu bertujuan untuk memperkuat solidaritas dengan warga Palestina di tengah perjuangan mereka yang sedang berlangsung. Seorang pakar intelijen Israel menyebutkan hasil analisisnya mengenai perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Ia adalah Yossi Melman. Ia bahkan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi gambaran kemenangan bagi Israel, terlebih jika masih terus menggunakan strategi pembunuhan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 20 Maret, kabar itu disampaikan Melman dalam laporan surat kabar Israel beberapa waktu lalu. Hasil itu disampaikannya sebagai tanggapan kabar Israel membunuh pemimpin senior Hamas Marwan Issa. Melman menyebut bahwa tindakan pembunuhan tidak akan menghilangkan Hamas, tapi justru menanamkan akar yang jauh lebih kuat. Melman menegaskan bahwa harus diingat bahwa pembunuhan memiliki dampak terbatas dan berjangka pendek dalam semua kasus. Sehingga Melman menyimpulkan bahwa Israel tidak boleh melakukan pembunuhan. Israel harus memahami bahwa pembunuhan bukanlah segalanya dan pembunuhan bukanlah pengganti strategi. Ia bahkan menyebut bahwa perang di Gaza akan berakhir tanpa gambaran kemenangan bagi Israel dan bahkan pembunuhan para pemimpin Hamas tidak akan mengubah kenyataan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.